Nomor 19 hasil dari 8/90 kali 7,5 kurangi 1/3/4 dibagi 35%. Berarti di sini 8 ya. 8/90 dikali 7,5 berarti 75/10 dikurangi 1/3/4 itu jadinya kita buat pecahan biasa ya. Jadinya berarti 4 kali 1 4 tambah 3 berarti 7/4 dibagi 35% berarti 35/100. 8/90 kali 75/10 dikurangi 7/4 dikali 100 per dibalik ya nih ya 100/35 ya sama dengan baik kita sederhanakan di sini kita bagi masing-masing dengan berapa ini bagi 3 ya ini 30 bagi 3 ini berarti 25 ya. Nah, berarti 8 kali 25 itu berarti 200 ya. Berarti 200 per 30 kali 10 berarti 300 dikurangin ini kita coret 100 bagi 4 berarti 25 ini bagi 71 35 bagi 75 25 bagi 5 ya 5 ini berarti 5 kita coret nolnya jadinya 2/3 kurangi 5 ya. Berarti 2/3 dikurangi berapa supaya jadi 5 berarti kalikan supaya jadi 5 berarti 3-nya kalikan 5 ya berarti 15/3 itu kan nilainya 5 sama. Sehingga sama dengan 2 kurangi 15 berarti negatif 13/3 sama dengan negatif 4 1/3 berarti jawabannya yang C. 20 dari 40 siswa dalam satu kelas terdapat 22 siswa laki-laki ya jadi dari 40 siswa itu yang laki-laki ada 22 berarti yang perempuan ada sisanya berarti 18 banyaknya siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah pecahan berikut yang menunjukkan ya banyaknya siswa perempuannya berarti 18 dari 40 nah, kita sederhanakan dibagi 2 9 bagi 2 20 berarti 9/2 jawabannya yang A. 22 Edi akan mewagari kebun bunganya dengan besi untuk itu ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1/2 meter. Jika Edi mempunyai sebatang besi yang panjangnya 46 3/4 meter, maka banyaknya tiang yang dapat dibuat Edi. Berarti kalau mencari banyaknya ini berarti di apakah? Ia butuh 1,5 ya. Padahal ia punya 46 3/4. Berarti mencari banyaknya berarti dibagi. Berarti 46 3/4 dibagi dengan 1/2. Oke, kita buat dalam pecahan biasa dulu ya. Jadi 46 kali 4 itu berarti berapa? 184 ya. 184 ditambah 3 berarti 187/4 dibagi ini berarti 3/2 berarti 187 maaf benar ya 187/4 dikali 2/3 ya ya. Berarti 187 kali 2 itu berapa? 374 ya.
dibagi 12. Berarti berapa? Sekitar berapa? 31, ya. 31,16 dan seterusnya. Jadi kalau dibulatin ya kita ED itu butuh 31 buah ya. Itu jawabannya yang C. Nomor 23 ya. Nomor 22 maaf ya. Amar memiliki uang sebesar 600.000 ya. Uangnya 600.000. Uang tersebut 1/6 digunakan untuk biaya transportasi, 2/15 bagian untuk membeli jajan, 1/8 bagian untuk membeli kuota, 3/10 untuk lain-lain, sedangkan sisanya ditabung ya. Jumlah uang yang ditabung berapa? Oke. Berarti kita cari dulu sebenarnya berapa bagian. Sisanya ini berapa bagian. Nah, anggaplah ini uangnya dalam pecahan itu dianggap 1 bagian ya. Jadi mencari sisanya berarti 1 dikurangin 1/6 dikurangin 2/15 dikurangi 1/8 dikurangi 3/10. Berarti kita samakan dulu penyebutnya berapa ini. 6, 15, 8, 10. Ini berarti pernya per ya berapa? 120 ya. Berarti ini 120 kurangi ini bagi 6 berarti kali 1 20. Ini berarti 8. Ini kali 2 berarti 16. Ini berarti 15 ya. Ini berarti 120 bagi 10 12 kali 3 berarti 36. Oke, kita hitung berapa ini. Ya. Berarti 120 kurangi 20 itu 100 ya. Dikurangi 16 kurangi 15 kurangi 36. Oke, sama dengan berapa? Ya. Sama dengan 33/120 bagian. Berarti jumlah uang yang ditabung berarti di sini ya 33/120 kali 600.000. Kita bagi 600 bagi 120 itu berarti 5 kali 33 berarti 165. Tambahkan nolnya berarti uang sisanya tabung ada 165.000 rupiah. Nomor 23 ya, Ahmad dapat menyelesaikan pengecatan dalam suatu ruangan dalam waktu 10 jam. Sedangkan Bambang dapat menyelesaikan pengecatan ruangan yang sama dalam 15 jam. Jika keduanya bekerja bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, berarti dalam 1 jam, kita ya, dalam 1 jam, itu si Ahmad itu bisa selesai berarti 1/10 bagian ya. Kemudian dalam 1 jam pula Bambang berarti 1/15 bagian. Nah, jika dalam 1 jam dikerjakan bareng-bareng, jika dikerjakan bareng-bareng berarti 1/10 per 1/15. Kita samakan penyebutnya berarti ini 30 ya. Berarti 30 bagi 10 itu 3 kali 1 berarti 3. Ini 2 kali 1 2. Berarti sama dengan 5/30. Ini dalam 1 jam. Nah, waktu yang dibutuhkan berarti berapa? Nah, sekarang waktu yang dibutuhkan berarti berapa? Tinggal dibalik aja 30/5 yaitu 6 jam. Ya, seperti itu. Susah ya. Nomor 24. Diketahui 25/7 sama dengan P plus 1 per Q plus per R gitu ya. P kali Q kurangi R adalah, oke, berarti ini kita ubah dulu. 25/7 itu kalau dijadikan pecahan campuran jadinya berapa? 25 dibagi 7 ya. Berarti 3 ini 21.
4. Berarti sisa 4. Berarti 3, 4 per 7 kan seperti itu. Nah, berarti ini bisa ditulis 3 ditambah 4 per 7 kan gitu. Nah, berarti 3 ditambah, nah supaya jadi 1 berarti dibalik. 1 per 7 per 4 ya. 7 per 4 itu bisa di 7 per 4 itu kalau dijadikan pecahan campuran jadinya 1, 3 per 4 ya. Berarti sama dengan 3, 1 per 1 ditambah 3 per 4 ya. Nah ini berarti udah sama dengan ini ya. Ini berarti P, ini Q, ini R. Kita substitusi di sini berarti 3 dikali 1 dikurangin R-nya 4. 3 kali 1 adalah 3 kurangi 4. Berarti sama dengan negatif 1. Ya emang ini perlu banyak latihan yang kayak gini ya. 25. Jika P per Q adalah 0,353535 maka nilai P plus Q adalah, nah ini adalah pecahan desimal yang berulang. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan biasa? Oke. Caranya itu kita misalkan adalah A ya. A itu adalah 0,35 35 35 35 dan seterusnya ya. Nah, kalau ini saya kalikan dengan, kalau ini dua angka, maaf ini karena dua angka berulang, berarti kita kalikan 100. Berarti kali 100. A-nya dikali 100 berarti 100 kali A. Sama dengan kalau ini kali 100 jadinya kan 35,35 35 35 35 dan seterusnya. Selanjutnya kita kurangkan. Nah, A itu bisa ditulis 1 kali A ya. Berarti 100 ini anggaplah. Berarti kalau dikurangi berarti jadinya 100 kali A dikurangi 1 kali A. Berarti kalau dikurangi jadinya 99 kali A sama dengan ya, 35 kali 35 kurangi 0 berarti 35, ini 0 habis ya. Jadi A sama dengan 35 per 99 ya. Nah, sehingga nilai berarti ini P-nya, ini Q-nya, sehingga nilai P plus Q-nya berarti 35 ditambah 99 yaitu 134 jawabannya yang C. Nomor 26. Perhatikan kumpulan berikut ya. Kumpulan nama-nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. B. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. C. Kumpulan siswa yang usianya lebih dari 13 tahun di kelasmu. D adalah kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Dan terkumpulan atau kelompok di atas yang merupakan himpunan. Jadi yang merupakan himpunan di sini maksudnya adalah suatu kumpulan yang dapat didefinisikan dengan objeknya itu sekumpulan satu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi harus dapat didefinisikan dengan jelas ya. Nah sekarang kita lihat di sini kumpulan nama kota yang diawali huruf S ini jelas ya, jelas. Berarti dia merupakan kumpulan ya. Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, tinggi mana bisa Gunung Slamet, Gunung Merapi, kemudian macam-macam ya. Tapi kan tingginya juga relatif ya. Jadi ini bukan. Jadi kita agak kesulitan juga mendefinisikan. Kemudian kumpulan siswa yang usianya lebih dari 13 tahun. Nah, ini juga merupakan himpunan ya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara yang juga himpunan. Berarti jawabannya A, C, D. Kemudian nomor 27 kumpulan berikut yang bukan. Nah, ini kalau tadi merupakan himpunan kan yang bukan. Berarti yang yang tidak bisa didefinisikan. Jadi yang sifatnya relatif ya. Siswa yang tingginya kurang dari 150 ya, ini himpunan. Ini bukan ya. Bilang caca antara 2 dan ya. Berarti bukan. Kumpulan siswa yang berbadan kurus. Nah, dicek.
Oke, sekarang nomor 28. Himpunan A adalah 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah. Oke, gitu. Berarti di sini ini adalah 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah himpunan bilangan ganjil ya. Kita cek di sini himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10 ya. Ya. Sorry, himpunan bilangan antara 0 sampai 10. Jadi nggak jelas ini bilangnya bilangan apa. Berarti bukan. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9. Enggak salah. C adalah himpunan bilangan prima antara 0 dan sampai 10. 1 ini bukan prima, berarti salah. Jawabannya yang D ya. Himpunan bilangan ganjil antara